Di kota Hyderabad, terlihat seorang wartawan sedang menyiarkan berita yang sedang booming-boomingnya di kota tersebut, yang di saat itu telah terjadi sebuah insiden yang sangat mengerikan berupa ketidakadilan terhadap seorang wanita. Yang mana para wanita telah diculik lalu dipergunakan untuk bersenang-senang oleh kaum laki-laki. Dan setelah itu para wanita itu akan dibunuh secara brutal karena mereka sudah puas. Dalam insiden ini seorang pria bernama Sahasra yang merupakan pelaku dari kejadian tersebut. Namun kini para polisi dan agen-agen keamanan belum juga menemukan Sahasra, yang sangat meresahkan orang-orang yang lebih utama lagi para wanita. Wartawan itu kemudian mewawancarai seseorang pria bernama Raffi, yang ternyata Raffi termasuk korban di mana istrinya tewas secara brutal dikarenakan istrinya telah diperkaos lalu dibunuh jika mereka sudah puas dengan rasa goyangannya. Dan kini Raffi sangat sedih sekali dan harus pasrah menerima segalanya. Di sisi lain seorang pria tampan gagah perkasa bernama Ajay Srivastava yang di saat itu sedang berada di sebuah stasiun kereta karena baru saja sampai dari kota asalnya karena ingin menjalankan sebuah misi. Ajay adalah pakar keamanan cyber yang memulai pekerjaan barunya dalam mengamankan orang-orang. Ajay termotivasi oleh kejadian tragis masa lalunya yang melibatkan ketidakadilan terhadap seorang wanita, yang mana Ajay terdorong untuk mencari keadilan bagi wanita yang berada dalam kesulitan. Di saat itu Ajay sedang mencari beberapa orang yang telah menculik seorang gadis di bawah umur. Tak lama kemudian Ajay melihat beberapa orang yang sedang memperbaiki ban mobilnya. Namun di dalam mobil tersebut terlihat ada seorang gadis di bawah umur seorang diri, yang mana semua orang-orang yang di dalam mobil tersebut seorang laki-laki semua. Tetapi gadis itu tidak berani meminta bantuan ataupun kode darurat terhadap Ajay karena sangat takut. Ajay kemudian melihat plat nomor mobil yang ternyata sama dengan yang kini sedang dicari oleh Ajay. Ajay kemudian mengejar mobil tersebut bersama sahabatnya yaitu Babu dengan mengendarai sebuah mobil. Dengan kecepatan penuh akhirnya Ajay berhasil membalap mobil orang itu. Ajay kemudian menghajar orang-orang tersebut dengan sangat santuy, yang akhirnya gadis tersebut selamat. Sementara itu orang-orang tersebut kabur karena ketakutan. Setelah itu Ajay dan Babu sampai di rumah Babu, yang nantinya Ajay akan bertempat tinggal sementara di rumah Babu karena ingin bekerja di kota tersebut. Yang mana Ajay akan mendaftar di sebuah kantor yang hampir sama dengan pekerjaannya sebagai pakar keamanan cyber, dan satu kantor dengan Babu sahabat lamanya tersebut. Keesokan harinya Ajay dan Babu berangkat ke kantor barunya. Di sana Ajay diperkenalkan kepada rekan-rekannya yang akan membantu Ajay nantinya. Namun di saat itu ada seorang wanita memperkenalkan diri yang bernama Sarah. Sontak Ajay langsung teringat dengan seorang yang bernama Sarah yang merupakan kekasihnya Ajay, yang di waktu itu tewas akibat ketidakadilan terhadap seorang gadis. Setelah itu Ajay pergi ke sebuah tempat yang menjual kartu SIM card, yang di saat itu kartu SIM-nya Ajay sudah lama dan harus diganti dengan yang baru. Namun di saat itu Babu mulai sombong akan ingin memilih kartu SIM barunya Ajay, yang akhirnya kartu itu pun masuk ke dalam ember yang berisikan air, yang pastinya kartu itu tidak bisa terpakai lagi. Penjaga kasir kemudian mengatakan bahwa stok kartunya sudah habis dan beberapa hari lagi kartunya akan dikirim lagi. Dan setelah itu Ajay dan Babu pergi dari tempat tersebut dan menunggu beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian terlihat Ajay sudah naik pangkat karena cara kerjanya sangat bagus sekali, yang mana Ajay memberitahu serta mengenalkan kepada rekan-rekannya mengenai sebuah aplikasi RESQ yang nantinya bisa membantu mereka. Ajay melakukan intervensi seperti itu untuk melindungi wanita yang menghadapi situasi yang sangat mengerikan yang di saat itu sedang terjadi dan menjadi sebuah topik utama di dalam kota tersebut. Di samping itu juga Ajay terdorong untuk mencari keadilan bagi wanita yang berada dalam sebuah kesulitan. Dikarenakan Ajay telah termotivasi oleh kejadian tragis masa lalu yang melibatkan ketidakadilan terhadap seorang wanita, yang akhirnya hal tersebut disetujui oleh pemimpin perusahaan itu beserta rekan satu kantornya. Setelah itu mereka berdua kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah karena kerjanya di hari itu sangat melelahkan sekali. Namun di saat itu jalan yang biasa mereka lewati terdapat polisi yang sedang mengadakan pemeriksaan surat-surat berkendara, yang kebetulan sekali Babu tidak membawa surat-surat tersebut, yang akhirnya mereka melewati jalan yang lain. Tetapi sama saja yang mana setiap jalan yang ingin mereka lewati pasti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk lewat. Yang akhirnya Ajay mengajak Babu untuk mampir ke tempat penjualan kartu SIM card, dikarenakan kartu di hari itu sudah sampai dari pengiriman yang sangat jauh. Di saat itu Ajay akhirnya bisa membeli kartu SIM card baru. Sementara itu pekerja lainnya yang mengeluarkan kartu SIM itu dari dalam kardusnya, namun bosnya memarahi karena sudah membuka kardus yang berisi kartu SIM card yang merupakan milik bosnya dan tidak boleh diambil oleh orang sembarangan.
Tak lama kemudian penjaga kasir mengambil kartu SIM card yang berada di atas sebuah kotak yang sudah keluar dari dalam kardus tanpa diketahui oleh siapapun karena ia tidak mengetahui bahwa itu milik bosnya. Ya akhirnya kartu tersebut telah dibeli oleh Ajay karena ingin mengganti kartu lamanya. Sementara itu bosnya baru menyadari bahwa kartu milik yang berada di atas kotak sudah menghilang. Bosnya kemudian menghampiri penjaga kasir lalu menanyakan mengenai kartu yang berada di atas kotak itu. Penjaga kasir kemudian mengatakan bahwa kartunya sudah dibeli oleh pelanggan namun hanya satu saja. Sontak bosnya sangat marah sekali karena pekerjaannya tidak mengetahui apa kegunaan kartu tersebut. Di malam harinya terlihat Ajay sedang memasang kartu SIM barunya, namun tiba-tiba saja seluruh listrik di rumahnya Babu seketika mati di saat Ajay memasukkan kartunya. Namun anehnya, hanya listrik rumah Babu saja yang mati, melainkan listrik tetangganya tidak mati. Di saat itu Ajay hendak pergi ke kamar karena ingin istirahat dan sementara itu Babu ingin meminjam ponselnya Ajay karena ponselnya Babu sedang dicas. Tak lama kemudian ada seorang yang menghubungi Ajay berkali-kali namun Ajay tidak mengenalnya, yang mana orang-orang tersebut menyebut nama seorang pria bernama Sahasra dan mengatakan bahwa mereka telah membunuh wanita itu serta tugas mereka telah selesai. Ajay kemudian agak sedikit takut yang tiba-tiba saja ada beberapa orang yang tidak dikenal telah menghubungi dirinya. Dan setelah itu Ajay pergi ke kamarnya untuk beristirahat dan tidak memperdulikan orang-orang itu lagi. Keesokan harinya di saat Ajay sedang bekerja, tiba-tiba saja ada pesan masuk yang mengatakan bahwa mereka telah selesai menyelesaikan misi dan akan melanjutkan level selanjutnya. Seketika itu Ajay semakin takut dengan apa yang telah meneror dirinya akhir-akhir ini. Ajay kemudian menghubungi nomor tersebut namun tidak juga dijawab sama sekali. Di sisi lain terlihat beberapa orang sedang menyiksa seorang wanita yang di sebuah ruangan yang terdapat senjata-senjata tajam. Yang mana pria bernama Sahasra telah membuat sebuah permainan yang melibatkan sebuah pemerkosaan dan pembunuhan. Aturan dalam permainan tersebut di mana sang pemain harus memperkaos dan membunuh wanita yang bersama mereka dengan senjata yang telah ditentukan dalam setiap level untuk naik ke level yang selanjutnya. Sementara itu Sahasra hanya melihat dan mendengar suara teriakan-teriakan wanita yang telah mereka siksa. Di rumah Babu terlihat Babu sedang bermain game dengan menggunakan ponselnya Ajay. Tak lama kemudian ada seseorang yang tiba-tiba saja mengirimkan pesan dengan kata-kata yang sangat aneh. Ajay kemudian menelpon nomor tersebut dengan menggunakan telepon rumahnya untuk menghubungi nomor itu. Karena Ajay sudah mencoba menghubunginya dengan ponsel sendiri tidak bisa juga. Setelah lama Ajay kemudian menghubungi nomor tersebut yang akhirnya ada yang menjawab juga. Namun Ajay agak heran dengan suaranya karena suaranya hampir mirip dengan suaranya Babu. Seketika itu pun Babu menghampirinya lalu mengatakan bahwa seorang yang telah terus-terusan menelpon ponselnya Ajay dan benar saja perkataan yang diucapkan oleh Babu sama dengan yang keluar dari telepon rumahnya. Sontak Ajay semakin takut dengan teror yang selalu menghantui dirinya akhir-akhir ini dan seorang misterius yang telah menelpon dirinya. Di malam harinya di tengah hujan yang sangat deras terlihat Ajay sedang berada di dalam rumahnya sendirian karena Babu sedang mengantar ibunya ke suatu tempat dan akan pulang esok harinya. Tak lama kemudian ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya yang ternyata adalah Swati. Ajay kemudian mengajak Swati untuk masuk ke dalam rumahnya yang mana Swati tidak sengaja lewat dan ingin mampir saja karena kedinginan. Namun di saat Ajay sedang mengambil ponselnya tiba-tiba saja Swati hilang dari hadapannya. Tak lama kemudian Swati muncul dan duduk di atas kursi roda dalam keadaan yang pingsan. Yang anehnya ada seorang pria misterius bertopeng yang mendorong kursi roda tersebut serta membawa sebuah pisau yang sepertinya ingin membunuh Swati. Ajay kemudian perlahan-lahan mengikuti mereka yang menuju ke arah dapur dan seketika itu terlihat di dapur tidak ada siapapun yang berada di sana. Di malam itu pun suasana semakin mencekam di mana di tengah hujan deras tiba-tiba ada yang memencet bel rumahnya. Ajay kemudian perlahan-lahan menuju ke arah pintu lalu melihat orang yang datang melalui lubang yang terdapat di pintunya. Seketika itu Ajay terkejut karena Swati yang muncul tiba-tiba dan telah memencet bel rumahnya. Ajay kemudian mempersilahkan Swati untuk masuk ke dalam karena di luar hujan sangat lebat. Di saat itu Ajay berusaha mengambil ponselnya dengan pandangan yang terus mengarah ke Swati. Namun Ajay telah menjatuhkan vas bunga lalu mengalihkan pandangannya dari Swati dan seketika itu pun Swati lagi-lagi menghilang. Terlihat kursi roda berjalan sendiri dari arah dapur yang membuat Ajay semakin takut dan berjalan mundur hingga mentok di jendela kaca. Yang di saat itu pun Ajay terkejut karena Swati tiba-tiba saja berada di luar rumahnya yang tepat berdiri di depan jendela kaca itu. Ajay kemudian menghampiri kursi roda itu dan dari arah belakang Swati muncul dan meminta Ajay untuk melihat ke arah kamarnya. Dan di saat itu pun Swati ditarik oleh seseorang ke dalam kamarnya yang membuat Swati berteriak sangat histeris. Tak lama kemudian pintu kamar tersebut terbuka dan terlihat tangan Swati sudah terpotong dan di dalam kamar tersebut terdapat seorang pria bertopeng yang bisa disebut sebagai psikopat. Setelah itu Babu langsung memegang pundak Ajay
karena Ajay terlihat sangat aneh. Kemudian mengatakan bahwa Swati telah dibunuh oleh si kepet yang sekarang berada di rumah tersebut. Babu kemudian mengatakan bahwa tidak ada si kepet yang berada di rumahnya karena Babu tidak melihat Swati sama sekali di rumahnya. Ajay kemudian mengajak Babu ke ruang tamu untuk melihat kursi roda yang berjalan sendirian. Seketika itu Babu terpelongo karena Babu melihat dirinya sendiri berada di atas kursi roda bersama pria si kepet itu. Dan tak lama kemudian Ajay terbangun dari tidurnya yang ternyata Ajay hanya mimpi saja. Di samping itu Ajay sangat bingung dengan mimpinya yang bertemu dengan orang misterius dan selalu ditelepon oleh orang misterius yang belum jelas siapakah di balik itu semua. Tak lama kemudian ada seorang yang memencet bel rumahnya yang membuat Ajay takut dengan mimpinya tersebut. Ajay kemudian membukakan pintu yang ternyata Swati yang ingin mampir saja. Ajay juga memerintahkan Swati untuk berpindah duduk di kursi yang berada di dekat jendela. Dikarenakan Ajay takut mimpinya berubah menjadi kenyataan yang terdapat si kepet di rumahnya. Sementara itu Babu telah sampai di rumahnya yang di saat itu Babu kaget karena Swati berada di rumahnya Ajay. Yang mana Swati ingin menginap di rumahnya hanya untuk beberapa hari saja dan Swati juga adalah saudaranya Babu. Keesokan harinya terlihat Raffi pergi ke kantor polisi. Yang di saat itu Raffi meminta kepada Pak Inspektur agar segera mengusut kasus kematian istrinya itu. Namun Pak Inspektur malah memarahi Raffi karena mereka sedang menangani banyak kasus yang mengenai penculikan wanita. Di sisi lain Ajay mengantarkan Swati untuk pergi ke sebuah perusahaan desainer pakaian yang merupakan tempat bekerjanya Swati. Di saat Ajay ingin berangkat ke kantornya tak sengaja Ajay menabrak seorang anak kecil. Ajay kemudian turun dari mobilnya lalu membantu anak kecil tersebut untuk bangun karena jatuh terkapar. Anak kecil itu ternyata mengalami gangguan fisik yaitu bisu yang mana anak itu sepertinya memberikan isyarat kepada mereka berdua. Namun Ajay dan Swati tidak mengerti apa yang dikatakan oleh anak kecil tersebut. Yang akhirnya Ajay diberikan setangkai bunga kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke kantor. Setelah itu Ajay pergi mengikuti Google Maps yang memberikan lokasi di mana Sahasra yang selalu menelponnya itu. Namun di saat itu Ajay malah seorang wanita yang berada di lokasi tersebut yang mana wanita itu juga tidak mengetahuinya. Sontak orang misterius itu menjadi teka-teki terberat Ajay untuk menemukannya siapakah orang itu. Di malam harinya Swati ingin memberitahu sebuah video kepada Ajay yang mana di tengah hujan deras Swati sedang berkendara dan dalam keadaan macet. Karena ada sebuah masalah. Dari arah belakang terlihat ada dua orang yang sedang memotret Swati yang di saat itu BH-nya terlihat karena bajunya tembus pandang. Beruntungnya ada seorang pria yang telah mencegat orang itu untuk memotretnya, yaitu ternyata adalah Ajay yang setelah itu Ajay menutupi badannya Swati dengan jaketnya. Sontak Ajay langsung memeluk Swati karena wanita yang ia impikan ternyata kini sudah di depan matanya. Dan semenjak itulah Ajay dan Swati seperti mempunyai perasaan jatuh cinta yang belum mereka ungkapkan. Keesokan harinya Ajay dan Swati pergi ke sebuah tempat syuting untuk mengantarkan pakaian yang telah dibuat oleh perusahaan Swati. Namun di pertengahan jalan mereka tidak sengaja menabrak pengendara motor sehingga terpental sangat jauh. Sontak Ajay merasa bersalah dan ingin membawa pria itu ke rumah sakit karena Ajay yang salah. Namun pria itu menolaknya karena ia juga tidak melihatnya dengan tatapan yang terus menatap Ajay seperti ada yang aneh. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Ajay kemudian mengajak Swati untuk menjemput Babu lalu pergi ke sebuah rumah di mana terdapat seorang gadis yang pernah ia selamatkan di waktu itu. Sesampainya mereka di rumah tersebut, Ajay kemudian menceritakan semua tentang kejadian putrinya yang hampir saja diculik. Sontak keluarganya itu sangat berterima kasih dengan Ajay yang telah menyelamatkan nyawa putri mereka. Dan di saat Ajay hendak pergi putrinya itu kemudian memasangkan gelang ke tangannya Ajay sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan dan setelah itu gadis tersebut memeluk Ajay. Di dalam mobil terlihat Ajay terus dipandang oleh Swati dengan pandangan penuh kecintaan yang sepertinya Swati langsung jatuh cinta terhadap Ajay yang memiliki hati yang sangat baik serta memperdulikan nasib orang lain. Yang mana Swati juga ingin selalu dijaga dan disayang oleh Ajay dan di saat itu pun awal mereka menjalin asmara yang walaupun belum mereka ungkapkan namun sudah mempunyai rasa. Beberapa hari kemudian terlihat rekan-rekannya Swati berkunjung ke rumah mereka. Di saat itu mereka sedang membahas mengenai masalah yang sudah tersebar di kotanya itu. Tiba-tiba saja listrik rumah mereka lagi-lagi mati yang sebelumnya pernah terjadi beberapa minggu yang lalu. Namun anehnya televisi rumahnya masih hidup dan menampilkan sebuah rekaman CCTV di saat Ajay dan Swati berada di sebuah toko. Di samping itu juga seorang misterius telah menelponnya berkali-kali yang membuat mereka semua semakin ketakutan. Dan di saat itu pun Ajay nampak kebingungan yang telah meneror dirinya kali ini. Keesokan harinya di pertengahan jalan Ajay tidak sengaja bertemu dengan ibunya Babu yang di saat itu sedang duduk bermenung sendirian di pinggir jalanan.
Di saat ibunya Babu ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja ada yang menelpon Ajay lalu memberikan denah lokasi yang mana Ajay diperintah untuk menemui seseorang misterius yang ternyata Sahasra. Dan setelah itu Ajay langsung gas ke tempat tersebut karena ingin mengetahuinya. Sementara itu Swati dan Babu mendapat sebuah pesan dari seorang yang mengatakan bahwa mereka harus membantu Ajay. Di sisi lain terlihat seorang pria yang di waktu itu pernah ditabrak oleh Vijay berada di lokasi itu. Namun di saat itu Ajay malah dihajar oleh pria itu atas perintah Sahasra. Terlihat Ajay kewalahan dan jatuh terkapar karena Ajay telah menerima cukup banyak pukulan. Sementara itu Babu juga dihajar habis-habisan oleh pria itu hingga pingsan karena Babu ingin membantu Ajay. Tak lama kemudian Swati tiba di lokasi tersebut karena mendapat pesan untuk membantu Ajay. Tetapi naasnya Swati malah diseret oleh pria itu ke atas gedung lalu ditampari habis-habisan. Di saat itu Swati terus-terusan dipukuli oleh pria itu dan meminta tolong kepada Ajay karena ia sedang dianiaya. Ketika Swati ingin dipukul oleh pria itu dengan menggunakan balok, beruntungnya Ajay datang dengan tepat waktu lalu memberi sebuah pelajaran terhadap pria itu karena telah melawan orang yang salah. Ajay terus memukuli pria itu dengan membabi buta dan melampiaskan amarahnya sampai pria itu tewas. Tak lama kemudian Babu sudah tersadar dari pingsannya dan menghampiri mereka lalu mengatakan bahwa Ajay telah ditipu oleh seseorang, yang mana ada yang telah melaporkan ke kantor polisi bahwa ada pembunuhan di lokasi yang kini mereka berada. Sementara itu, ponselnya Ajay mendapat sebuah pesan dari Sahasra yang mengatakan terima kasih dan misinya dimulai. Sontak Ajay sangat marah sekali dengan Sahasra yang telah menjebaknya dengan menggunakan aplikasi rescue. Dan setelah itu polisi sampai di lokasi itu dan menangkap Ajay sebagai pelaku pembunuhan. Di kantor polisi, Inspektur Ajis menginterogasi Ajay yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ajay kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah pakar keamanan cyber kota yang di saat ini dirinya sedang diteror oleh seorang yang bernama Sahasra. Ajay kini sedang melakukan intervensi untuk melindungi perempuan yang menghadapi situasi mengerikan pada saat ini. Dengan menggunakan aplikasi rescue, Ajay bisa mengetahui wanita-wanita yang dalam bahaya. Inspektur Ajis kemudian meminta maaf karena sudah asal menuduh tanpa bukti yang sangat kuat. Inspektur Ajis juga akan membantu Ajay dalam menyelesaikan masalah yang kini sedang booming-booming di kota itu. Yang akhirnya Ajay bisa melanjutkan misi selanjutnya yang akan mengungkapkan Sahasra. Setelah itu Ajay pergi ke sebuah tempat untuk menguak kematian kekasihnya yaitu Sarah. Yang di saat itu pun Ajay menemukan satu tas yang berisi mengenai identitas dan barang-barang Sarah. Yang mana Ajay sangat kaget sekali karena di waktu itu Sarah telah menjadi korban calling Sahasra. Dan setelah itu Ajay akan mencari terus informasi agar Ajay bisa menangkap Sahasra. Saat di rumah Ajay terus memandangi fotonya Sarah yang kini sudah tewas. Yang mana di waktu itu Ajay bertemu dengan Sarah, yang mana pada saat itu Ajay bertemu dengan Sarah di sebuah mall yang seketika itu Sarah tidak sengaja menabrak Ajay. Sarah adalah anak yang sangat cerdas dan berbakat yang mempunyai keinginan menjadi seorang penyiar radio, yang di saat itu Sarah selalu belajar menjadi penyiar radio dengan mewawancarai orang-orang. Beberapa hari kemudian, Sarah pergi ke studio radio untuk mendaftar sebagai penyiar radio. Yang di saat itu Sarah akhirnya diterima di stasiun tersebut setelah melihat bakat penyiar radio yang dimiliki oleh Sarah. Sarah kemudian mencoba pertama kalinya menjadi penyiar di hari pertama bekerja. Yang di saat itu Sarah langsung mendapat panggilan dari seorang wanita yang ingin bercerita mengenai masalah hidupnya di stasiun radionya. Yang mana wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya kini sedang dalam sebuah masalah yang sangat besar, di mana kedua orang tuanya sangat bermasalah. Yang akhirnya wanita tersebut bingung harus berbuat seperti apa lagi karena ia tidak memiliki jalan keluar. Namun di saat itu wanita itu diajak oleh anak buahnya Sahasra dengan modus ingin menghantarkan pulang karena sudah larut malam. Sementara itu Sarah tidak mengetahui dan malah mengira bahwa wanita tersebut sedang frustasi dan tidak ingin bicara lagi. Keesokan harinya, Sarah mendatangi rumahnya Babu karena Sarah telah mengetahui bahwa beberapa hari lagi Ajay berada di rumahnya. Namun di saat itu Babu mengatakan bahwa Ajay kembali ke rumahnya dan hanya meninggalkan kartu identitasnya saja. Sontak Sarah sangat senang sekali karena ia akhirnya bisa berkomunikasi dengan Ajay. Saat di stasiun radio, Sarah tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari calling Sahasra yang mana meminta Sarah untuk datang ke tempat yang sering Sarah kunjungi. Karena ada seorang yang akan menemuinya di sana dan akan memberikan sebuah kejutan. Di malam harinya Sarah sudah datang di mana tempat ia datangi dengan berpakaian bagus dan sangat cantik. Sementara itu seorang pria tak dikenal di saat itu telah membuat ban motornya Sarah kempes akibat ditubles dengan paku. Di saat itu Sarah sudah bad mood karena sudah lama sekali ia menunggu namun belum ada yang datang juga. Yang akhirnya Sarah memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja karena sudah larut malam. Di pertengahan jalan Sarah baru merasa bahwa ban motornya kempes.
Sarah kemudian berhenti di sebuah jalan yang sangat sepi sekali dan tak lupa Sarah juga menghubungi ibunya karena ban motornya kempes. Namun di saat itu ibunya tidak mengangkat telepon dari Sarah, yang kemudian tak lama dari itu anak buah Sahasra dengan modusnya lewat di jalan tersebut. Mereka kemudian menawarkan tumpangan kepada Sarah karena sudah malam dan Sarah juga sendirian. Sarah kemudian menolak ajakan mereka karena tidak ingin meninggalkan motor kesayangannya di tengah jalan seperti ini. Seketika itu mereka langsung menculik Sarah lalu dimasukkannya ke dalam mobil mereka yang nantinya menuju markas Sahasra. Sementara itu orang tidak waras mengambil kainnya Sarah yang tertinggal di atas motornya. Dan Sarah dimasukkan di sebuah tahanan sebelum dimasukkan ke ruang eksekusi. Di saat itu Sarah bertemu dengan wanita yang di saat itu menceritakan masalah kehidupannya yang ada di radio. Tak lama kemudian Sahasra memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan wanita itu ke dalam ruangan eksekusi karena gilirannya. Namun Sarah meminta agar Sarah terlebih dahulu yang masuk ke ruangan tersebut dan biarkan wanita itu hidup. Di saat Sarah ingin mencoba melawan, Sarah malah disetrum hingga pingsan dan setelah itu dimasukkan ke ruang eksekusi. Di ruang eksekusi terlihat seorang dokter yang akan mengeksekusi Sarah, yang mana dokter tersebut memiliki hobi memutilasi orang. Maka dari itu dokter tersebut ikut serta dalam permainan Sahasra. Di saat itu Sarah mencoba melawan dokter itu dengan melukai wajahnya lalu menamparnya dengan menggunakan nampan. Sarah kemudian keluar dari ruangan tersebut dan mengunci ruangan itu dengan kartu yang digunakan sebagai kunci. Setelah itu Sarah masuk ke dalam ruangan sebelahnya, di mana terdapat seorang pria berbadan besar sedang memutilasi korban-korbannya dengan santuinya. Sarah kemudian mengambil ponselnya lalu mengambil kartu pria itu dan mengunci ruangan tersebut. Sarah kemudian memasuki ruangan yang satunya yang di sana terdapat wanita itu yang hendak dieksekusi oleh pria kolot. Dan seketika itu Sarah menghabisi pria itu dengan memukulinya dengan palu hingga tewas. Dan setelah itu mereka berdua kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian anak buah Sahasra mengejar mereka dengan menggunakan mobil. Sementara itu Sarah dan wanita itu terus berlari menyusuri hutan yang jauh dari pemukiman warga. Namun di saat itu wanita itu telah tewas tertembak karena dia hanya bersembunyi di balik batu. Sementara Sarah terus berlari hingga sampai di jalan raya yang di saat itu terlihat mobil Ajay menjemputnya. Tapi naas mobil malah meninggalkannya tanpa membantu Sarah untuk pergi sama sekali. Sarah kemudian mendapat sebuah panggilan dari Ajay, namun di sisi lain Sarah malah tertabrak sebuah truk hingga terpental dan akhirnya Sarah pun tewas di tengah jalan tersebut. Teman Ajay kemudian mengatakan bahwa sebelum Sarah menyukai Ajay, Sarah sudah memiliki hubungan dengan Sahasra. Sontak Ajay terkejut setelah mendengar hal tersebut, yang mana Sahasra telah membunuh kekasihnya sendiri yaitu Sarah. Semenjak itu Ajay merasa sangat sedih sekali karena telah mengabaikan orang seperti Sarah. Sepanjang hari Ajay terus bersedih karena mendengar kisah Sarah yang tewas dengan sangat mengenaskan. Beberapa hari kemudian terlihat Swati berada di ruangan tamu sedang menggambar sesuatu yang bersama Babu yang sedang bermain game. Di saat itu Babu meninggalkan ponselnya di atas sofa di samping Swati. Tak lama kemudian Ajay menghampiri Swati untuk menanyakan mengenai ponselnya. Namun Swati mengatakan bahwa tidak mengetahui, yang mana Swati tidak tahu kalau ponselnya Ajay berada di sampingnya. Sontak Ajay marah karena Swati telah berbohong kepada Ajay dan sudah menyembunyikan ponselnya itu. Ajay berpikiran bahwa Swati ingin membuka isi di dalam ponselnya yang menyimpan banyak rahasia itu. Sementara itu Babu kemudian menghampiri mereka lalu mengatakan bahwa dirinya yang telah memakai ponselnya Ajay. Sontak Swati langsung kecewa karena Ajay telah menuduhnya ingin membuka isi ponselnya. Dan setelah itu Swati berpamitan dan tidak ingin tinggal di rumah mereka lagi. Di tengah hujan deras Swati nekat untuk pergi dari rumah tersebut karena sudah merasa kecewa. Yang akhirnya Swati diculik oleh anak buah Sahasra, yang mana Swati adalah target mereka yang selanjutnya. Di saat itu Babu mencoba membantu menyelamatkan Swati, namun Babu malah dihajar oleh salah satu anak buah Sahasra. Yang akhirnya Ajay yang mengejar mobil mereka untuk menyelamatkan Swati. Di saat itu terlihat Ajay terus mengejar mobil mereka dengan berlari sekuat tenaga. Sementara itu Swati berusaha untuk kabur dengan menaikkan tuas rem tangan yang membuat mobil berhenti. Namun di saat itu Swati telah ditampar oleh mereka sampai Swati tak sadarkan diri. Di saat itu Ajay terus mengejar dan menghiraukan ponselnya yang terjatuh karena demi menyelamatkan Swati. Di samping itu di saat Ajay sedang mengejar mereka, tiba-tiba ada seseorang pengendara yang menyeset perutnya Ajay, yang akhirnya Ajay jatuh terkapar di tengah hujan yang sangat deras. Di saat Ajay bertemu dengan Sarah di sebuah alam di mana Sarah sudah meninggal, Sarah kemudian mengatakan bahwa Ajay harus segera menyelamatkan Swati yang kini dalam bahaya. Yang mana Ajay mempunyai niat ingin menyelamatkan wanita-wanita dalam ketidakadilan dari seorang pria, terkhususnya Sahasra yang telah menganiaya puluhan orang wanita tidak bersalah demi keuntungannya sendiri.
Seketika itu Ajay langsung terbangun dari pingsannya yang di saat itu Ajay sedang berada di rumah sakit. Ajay kemudian memaksakan diri untuk mencari Sahasra agar bisa menyelamatkan Swati dan wanita yang lainnya. Dan setelah itu Ajay pergi ke rumah Sahasra karena sudah mendapat lokasi keberadaannya lewat internet. Sesampainya Ajay dan Babu di sana, di saat itu Ajay telah melumpuhkan petugas penjaga lalu mereka masuk ke dalam rumah. Ajay kemudian menghajar seorang pria yang memiliki hubungan dengan Sahasra habis-habisan, lalu memaksa pria itu untuk mengatakan di mana markas mereka. Namun di saat itu pria tersebut tidak memberitahunya dan malah tertawa sangat bahagia. Yang akhirnya Ajay terpaksa melukai tangan istrinya agar pria tersebut mengungkapkan markas sebenarnya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa markasnya berada di tengah-tengah hutan yang mana terdapat orang-orang yang telah mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam permainannya, yang mana mereka ingin menikmati para wanita itu dan ada yang ingin menjadi sekepet. Tak lama kemudian Ajay kemudian memperbantangan istrinya, pria itu, lalu meminta maaf karena Ajay telah terbawa emosi. Di saat Ajay ingin mengajak pria itu untuk pergi ke markasnya, tiba-tiba saja pria itu beserta istrinya telah ditembak oleh seorang hingga tewas. Dan Ajay pun gagal pergi ke markasnya itu. Sementara itu Inspektur Rajis beserta anak buahnya yang telah mengepung rumahnya pria itu, ya akhirnya Ajay dan Babu kabur dari rumah tersebut agar tidak dituduh oleh Inspektur Rajis yang bukan-bukan. Ajay dan Babu kemudian mengajak Raffi ke hutan untuk pergi ke markasnya Sahasra, yang mana mereka telah mendapatkan informasi dari laptopnya Sahasra bahwa sebentar lagi akan ada pelanggan yang akan bergabung dalam permainan Sahasra. Tak lama kemudian pelanggan tersebut pun tiba di tengah hutan lalu menunggu jemputan dari markas Sahasra. Ajay kemudian menghabisi mereka hingga tewas, lalu Ajay dan Raffi menyamar sebagai pelanggannya itu. Setelah menunggu lama akhirnya jemputan mereka sampai. Ajay kemudian menunjukkan plat mobil mereka dan menunjukkan kode ingin masuk ke dalam markas mereka. Dan setelah itu Ajay dan Raffi masuk ke dalam mobil jemputannya dengan kepala yang ditutup. Sesamanya mereka di markas mereka, Sahasra kemudian memerintahkan mereka berdua untuk memilih ruangan yang akan mereka masuki, yang mana Ajay memasuki ruangan yang berisi Swati. Sedangkan Raffi masuk ke dalam ruangan yang satunya. Di saat Ajay membuka penutup wajah, mereka ternyata itu bukanlah Swati, melainkan wanita yang lain. Sementara Raffi mendapatkan Swati yang kini berada di ruangannya Raffi, yang mana Sahasra telah mengetahui bahwa Ajay akan datang untuk menyelamatkan Swati, yang ternyata Sahasra telah menukar baju mereka berdua agar Ajay tidak bertemu dengan Swati. Sahasra kemudian memberikan tugas kepada Raffi untuk mencari kunci yang cocok untuk melepas borgolan mereka. Terlihat Raffi berjalan dengan cepat agar Swati bisa terlepas dari alat yang menyetrumnya. Tak lama kemudian Sahasra masuk ke dalam ruangannya Ajay lalu menembak wanita itu, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Ajay yang ingin menyelamatkan Swati. Namun di saat itu Ajay kalah karena anak buahnya telah menyetrum Ajay sampai pingsan. Sementara Swati sangat heran dengan Raffi yang awalnya menggunakan tongkat untuk berjalan, tiba-tiba saja Raffi menjadi sehat dan dapat berjalan tanpa menggunakan tongkatnya. Raffi kemudian tertawa karena Swati baru tahu bahwa Raffi lah dalang di balik insiden tersebut, yang mana Raffi ternyata adalah bos pemilik permainan itu yang telah membocorkan semua rencana yang dibuat oleh Ajay. Raffi juga telah berbohong atas kematian istrinya itu yang dibunuh secara brutal di markasnya Sahasra, dikarenakan agar tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Di samping itu Raffi telah menyandra dan akan membunuh Ajay di hadapannya. Raffi kemudian mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh istrinya sendiri. Dan Raffi juga telah memerintahkan rekannya untuk menembak kakinya Raffi, karena pada saat itu polisi telah menggerebek markas awal Raffi. Alhasil Raffi telah membuat cerita hoax mengenai kematian istrinya itu dan menyembunyikan identitas aslinya, lalu berpura-pura kakinya pincang sebelah agar semakin terlihat penyamarannya. Sahasra kemudian melempar ponselnya Ajay lalu menghampiri Ajay yang sedang dirantai tangannya. Sahasra kemudian mengatakan bahwa Ajay akan mati bersama korban-korban yang lainnya karena Ajay telah masuk ke dalam jebakannya. Ajay kemudian tertawa karena sebenarnya Raffi yang akan masuk ke dalam jebakannya Ajay, yang mana sebelumnya Raffi menghampiri Ajay telah mengirim lokasi di mana wanita-wanita itu diculik, dan sebentar lagi polisi akan datang lalu menangkap mereka semua. Raffi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ajay terlebih dahulu sebelum polisi sampai. Namun di saat itu Raffi kaget karena Ajay telah menumbangkan beberapa anak buahnya. Akhirnya Ajay berhasil terlepas dari besi yang dikaitkan dengan rantainya itu yang membuat Ajay semakin leluasa untuk bergerak. Tak lama kemudian sang si kepet datang dengan membawa Swati yang sudah tak berdaya dengan menggunakan kursi roda. Sontak Ajay semakin marah lalu membantai semua anak buah Raffi dengan menggunakan pedang. Ya akhirnya Ajay berhasil mengalahkan semua anak buah Raffi. Sementara itu Raffi telah memukul kepala Swati dengan menggunakan palu sampai kepala Swati mengeluarkan darah yang cukup banyak.
Namun di saat itu Raffi hidup kembali dan mengajak Ajay untuk berduel lagi karena Raffi belum puas. Terlihat Raffi terus mengayunkan kampaknya sampai membuat perut Ajay terluka, yang akhirnya Raffi yang terkalahkan karena Raffi telah melawan orang yang salah, yang mana Ajay tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tak lama kemudian satu anak buah Raffi datang dengan membawa wanita yang di saat itu bersama dengan Sarah dan dikabarkan sudah tewas. Di saat Raffi ingin menembak mereka berdua, tiba-tiba saja ponselnya menerima pesan dan meledak seketika. Yang akhirnya mereka terpental karena ledakan yang sangat dahsyat. Tak lama kemudian Inspektur Rajesh pun tiba di tempat tersebut. Inspektur Rajesh kemudian membangunkan Ajay yang pingsan akibat ledakan yang lumayan besar. Ajay kemudian menghampiri Swati yang di saat itu sepertinya sudah tewas, dan Ajay tidak mempunyai harapan ingin hidup bersama Swati. Namun di saat itu Swati tiba-tiba saja terbangun, yang ternyata Swati belum tewas. Yang akhirnya Ajay dan Swati selamat dan akan memulai kehidupan yang baru bersama. Dan impian serta tugas Ajay yang ingin mencari keadilan bagi wanita yang berada dalam kesulitan akhirnya terlaksana dengan baik. Dan film pun selesai.